Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama masuk di dalam ibadah doa malam kita, yaitu pada tanggal 18 November. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, ketika wabah pandemi Tuhan menguasai dunia, tapi kami boleh tetap percaya, kasih dan penyertaan Tuhan tetap dapat menjangkau hidup kami, memelihara kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tetap berdoa, karena kami percaya di dalam Yesus Kristus selalu ada semangat, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan melebihi segala apapun. Dan kami boleh tetap terus masuk di dalam satu persekutuan relasi yang indah dengan Engkau melalui ibadah doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada ibadah doa malam ini yaitu tentang Raja Damai yang akan datang. Sungguh kalau waktu itu kita ada di dalam lintasan sejarah atau kita menjadi tokoh-tokoh yang terdekat pada zaman kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita tidak akan pernah menyangka seorang bayi yang lahir dari keluarga sederhana, yaitu Yesus, kini telah menjadi raja yang banyak dikagumi orang, yang banyak pengikutnya, dan yang terus menjadi pujaan hati umat manusia di muka bumi ini. Sungguh Herodes tidak akan pernah menyangka bayi kecil yang gagal ia bunuh, kini menjadi raja yang abadi. Sungguh Kaisar Romawi tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus yang lahir di kandang akan menjadi tokoh nomor 1 dunia saat ini. Ini adalah kehebatan dan luar biasa hikmat Allah di dalam lintasan sejarah yang melahirkan Yesus Kristus. Mari kita boleh ikuti, kita boleh resapi sebuah pujian yang indah tentang Yesus kecil, bayi mungil yang ada di kandang, yang ada di palungan. Mari kita boleh bersama-sama merenungkan kata-kata yang indah daripada lagu ini.
Jemaat terkasih, mari kita boleh bersama-sama membuka Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau sudah dapat, kita buka hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mari berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami menantikan, merindukan suara Tuhan bergema di dalam kehidupan kami, supaya kami terus ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, supaya kami boleh tetap terus merasakan kehadiran Allah di tengah situasi yang tidak pasti ini. Dan kami percaya Yesus Kristus, Raja yang sudah datang di dalam hati dan kehidupan kami, di dalam iman kami, adalah Raja yang terus membawa damai, sukacita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan putusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama terbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kita. Memang kalau sepintas kilas kita memperhatikan nats ini tidaklah mudah. Kenapa? Karena ketika membaca ayat ini, langsung mata jasmani kita akan melihat banyaknya kesulitan hidup di dunia ini. Banyaknya ketidakadilan, banyaknya kejahatan, bahkan penindasan-penindasan dan ketidakadilan yang merata di seluruh bumi, seakan-akan negeri ini atau seluruh bumi hidup di dalam berbagai-bagai penderitaan. Kapan Raja Damai yang dijanjikan Tuhan itu akan menyatakan kuasa dan keadilannya? Sekali lagi tentu tidak mudah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita masih hidup di dalam masa pandemi ini. Kita tidak tahu antivirusnya kapan bisa ditemukan. Bahkan belum juga ada virusnya,
sudah muncul isu-isu yang terkadang menggetarkan jiwa. Harus vasinasi, terjadi kesulitan, pekerjaan dan segala macam dan berbagai-bagai masalah. Memang seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita mencoba memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 11, tentu kita akan lebih mengerti lagi. Tentu kita akan lebih dikuatkan lagi. Kenapa? Karena nats ini ditulis atau Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, konteksnya pada saat itu Nabi Yesaya melihat adanya suatu kebangkitan kerajaan yang kejam, tirani yang begitu kuat dan jahat yang menghancurkan bangsa-bangsa sekitarnya, yaitu kerajaan Asyur. Dan tentu pada saat itu sebagai manusia, sebagai bangsa yang hidup berdekatan dengan bangsa Asyur, ini menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja Hosea, memerintah dari 732 sampai dengan 722 sebelum Masehi. Kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Tetapi sebaliknya di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, pada tahun 735 sampai dengan 715 sebelum Masehi diperintah oleh Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz sendiri adalah raja yang jahat, raja yang tidak takut akan Tuhan, dan raja yang mengenyampingkan Allah Israel. Bahkan sebaliknya dia membangun pusat-pusat ibadah penyembahan kepada dewa Baal. Nah, kalau pada saat itu kita ada sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, tentu kita akan melihat situasi yang mendung di dalam masa depan bangsa Israel. Sudah di negara lain muncul bangsa yang kuat yang akan menghancurkan. Lalu di kerajaan sendiri muncul raja yang tidak takut akan Tuhan. Apa yang diharapkan kalau kita jadi orang Israel pada saat itu? Tetapi bukan berarti Allah tidak mengerti pergumulan umatnya. Justru Allah tahu situasi yang dihadapi, kegamangan bangsa Israel, ketakutan bangsa Israel. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan berita pengharapan. Seperti yang kita baca, bahwa Raja damai yang Allah janjikan bagi bangsa Israel itu akan hadir dan menghasilkan kedamaian, ketenangan, menghasilkan satu kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Nah, mari kita pelajari hal-hal yang unik daripada nubuatan Nabi Yesaya. Ya, dikatakan demikian di dalam ayat yang pertama, bahwa Allah berjanji, ya, ada 3 janji dari nats ini. Janji yang pertama itu dikatakan Allah berjanji akan memberikan raja yang sempurna, yaitu Mesias. Dengan jelas Nabi Yesaya mengatakan bahwa raja ini, Mesias ini muncul dari keluarga Isai. Artinya dia adalah keturunan Daud dan dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Kemudian di ayat kedua dikatakan bahwa raja yang sempurna ini, dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Dia adalah raja yang memahami penderitaan rakyatnya. Dia juga adalah raja yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Mungkin pada saat itu orang Israel belum begitu memahami, begitu ya. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman ini jelas sekali bahwa nubuatan Nabi Yesaya ini langsung berbicara kepada tokoh Yesus Kristus, Mesias, Raja orang Yahudi yang sekarang menjadi raja atas kita semua orang beriman. Ya. Nah,
Lalu dikatakan bagaimana Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Raja yang sempurna ini hidup berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita lihat bagaimana cara Yesus lahir. Persis seperti apa yang dinubuatkan firman Tuhan melalui nabi-nabi. Kita lihat bagaimana cara Yesus hidup. Persis seperti apa yang dinubuatkan. Dia juga menjalani prosesi baptisan. Dia juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan dia juga memberitakan firman dengan kuasa daripada Allah. Sehingga dia dapat membebaskan orang-orang yang cacat. Dia dapat membebaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Bahkan dia juga dapat dengan otoritasnya memberitakan kerajaan Allah. Bahkan sampai cara matinya pun Yesus hidup berdasarkan firman Tuhan. Ini adalah Raja yang sempurna. Nah, bicara tentang nubuatan Nabi Yesaya, saya gambarkan kalau di Pulau Jawa ya, kalau di Pulau Jawa itu seperti dua gunung kembar, yaitu Gunung Gede dan Gunung Parango. Nah, kedua gunung ini disebut gunung kembar. Kenapa? Karena memang tingginya, besarnya hampir mirip. Pada satu titik tertentu, ini kalau para pendaki begitu ya, melihat gunung ini, dari jarak jauh itu seperti ada satu gunung, ya satu gunung. Yaitu entah Gunung Gede atau Gunung Parango, tergantung titik pandangnya. Tetapi ketika kita melewati salah satu gunung, memanjatnya, mendakinya, maka kemudian kita akan melihat gunung yang satunya lagi. Nah, kalau kita lihat dari jarak jauh, kesannya ya dua gunung ini dekat begitu kan ya. Tetapi begitu kita daki, kita jalani, ternyata dua gunung ini memiliki jarak yang jauh. Dan tentunya tidak mudah dijangkau dengan jalan kaki seperti biasa. Ya, dua gunung seakan-akan menjadi satu gunung. Nah, firman Tuhan, nubuatan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi pada zaman itu persis seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada satu nubuatan berjarak dekat yang akan segera terjadi. Nah, besar kemungkinan para ahli menduga bahwa nubuatan ini secara jarak dekat itu berfokus pada seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Karena kita tahu nanti setelah Raja Ahaz ini meninggal, anaknya Raja Hizkia itu menjadi raja yang akan takut akan Tuhan dan membawa bangsa Israel pulih kembali dengan Tuhan untuk waktu yang singkat begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari jarak jauh, jelas sekali ini menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Nah, bagi kita Mesias itu sudah datang. Mesias itu sudah hidup di dalam hati kita. Roh Kudus memberikan kita iman sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat kepada janji yang kedua yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Di ayat 6 dan ke-8 dikatakan demikian. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring bersama dengan kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput bersama. Lembu dan beruang makan rumput bersama. Anak yang masih menyusui, masih kecil, bayi, itu bisa bermain dekat liang ular tedung, ular beracun. Ini artinya apa? Artinya bahwa Allah melalui Nabi Yesaya itu memberikan janji pemulihan atas kehidupan alam semesta, termasuk juga kehidupan manusia. Kalau kita lihat ayat 6 dan 8 ini sebetulnya bicara seperti gambaran Taman Eden. Kita tahu sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia, ular, binatang itu semua hidup di dalam satu keharmonisan. Tapi akibat dosa, hubungan manusia dengan alam rusak. Akibat dosa, hubungan manusia dengan sesama manusia rusak. Akibat dosa, hubungan dengan diri sendiri pun rusak. Dan yang paling parah, akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Sehingga manusia boleh akhirnya mengalami hukuman dan jatuh di dalam dosa dan ujung-ujungnya adalah kematian. Nah,
ayat 6-8 ini itu sebuah janji bahwa ketika nanti Mesias menyatakan dirinya sebagai raja alam semesta ini, pada kedatangan yang kedua dia akan memulihkan segala sesuatu dan posisi manusia, posisi alam ini akan dikembalikan seperti pada zaman seperti di Taman Eden. Artinya apa di sini? Kambing dan anak singa makan rumput bersama-sama. Artinya apa? Hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam saling penerimaan, hidup di dalam saling menghormati, dan tidak ada lagi pembunuhan dan tidak lagi kekerasan. Allah memulihkan segala sesuatu. Ya. Nah, kita percaya tentunya nanti ketika Yesus Kristus memerintah atas semua orang di dunia ini pada waktunya Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Lalu janji yang ketiga, Allah berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan akhlak dan moral manusia sehingga manusia boleh menjadi kudus hidupnya, suci hidupnya, dan menjadi orang yang benar-benar dibenarkan di dalam Tuhan dan hidupnya hanya melakukan kebaikan-kebaikan. Ada di mana? Itu ada di dalam ayat 9 dikatakan demikian. Tidak ada orang yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan dia akan dicari suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya. Nah, ini bicara bahwa nanti ketika Tuhan menjadi raja atas seluruh muka bumi ini secara totalitas, maka relasi antar manusia akan dipulihkan, moral dan akhlak manusia akan dikembalikan, akan dikuduskan. Dan pada saat itu semua orang akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dan benar. Istri akan menjadi pribadi yang menghormati suami. Suami akan menjadi pribadi yang mengasihi istri. Anak akan menghormati orang tua. Dan orang tua akan menghormati dan mengasihi anak-anaknya. Karyawan akan berlaku jujur terhadap pimpinannya. Dan akan berlaku setia. Para pimpinannya juga akan mengasihi para karyawannya, bawahannya. Dan terus memperhatikan hidup mereka. Rakyat akan menghormati pemerintah-pemerintah yang Tuhan tunjuk. Dan pemerintah yang Tuhan tunjuk akan mengasihi bangsanya. Sehingga seluruh totalitas umat manusia boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apakah itu sesuatu yang bersifat hayalan, utopia? Tidak. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus berkuasa memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Jadi kita lihat di dalam Yesaya pasal 11 ini ada 3 janji. Janji yang pertama bahwa akan diberikan raja yang sempurna. Tentu janji ini sudah digenapi. Janji yang kedua bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan atas alam dan kehidupan manusia. Tentu janji ini sedang diproses, sedang terus dikerjakan. Dan janji yang ketiga bahwa Allah akan memperbaiki akhlak dan moral seluruh umat manusia. Sekali lagi janji ini pun masih di dalam proses. Nah, janji kedua, janji ketiga ini bisa terus berlangsung ketika kita juga boleh dipakai Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Beritakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus adalah Raja yang sempurna. Dan nanti Yesus beserta dengan firman-Nya akan menyempurnakan manusia yang datang kepadanya untuk sujud dan menyembah padanya. Amin. Mari kita berdoa. Dan kita juga akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah 3 janji yang boleh kami dengar melalui Yesaya pasal 11 ini Tuhan. Janji pertama itu boleh semakin termeterai dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus adalah Raja yang sempurna. Dan terus menguasai dan menyempurnakan hidup kami menjadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga teringat janji kedua dan janji ketiga.
Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi bagi bangsa-bangsa. Tuhan, biarlah Tuhan Kau turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat buat orang-orang pintar untuk menemukan virusnya. Kau berikan hikmat buat para ekonom dunia Tuhan. Sehingga mereka dapat membiayai daripada proses pembuatan virus dan penyebarannya antivirus ini Tuhan dengan biaya yang terjangkau. Dan Tuhan juga memberkati pemerintah-pemerintah untuk takut akan Engkau sehingga mereka boleh melindungi warganya semaksimal mungkin daripada wabah pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi kota Tuhan, khususnya kota Ambon di mana kami pun bergumul untuk boleh membuka ibadah onsite pada tanggal 29 November. Biarlah itu boleh menjadi satu semangat baru Tuhan buat kami beribadah. Lindungi Tuhan kami daripada segala yang jahat. Bahkan juga Tuhan berikan kami kekuatan. Berikan juga hikmat buat para majelis dan para hamba Tuhan untuk mengatur ibadah sedemikian rupa. Sehingga Tuhan, tahun-tahun waktu yang terbuang kami tidak beribadah secara langsung itu boleh tergantikan. Dan kami boleh mengalami kebangunan rohani kembali Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita kembali di dalam ibadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang kehilangan anggotanya Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Ada keluarga-keluarga yang kehilangan bisnisnya. Tuhan, biarlah Engkau yang menampung air mata mereka Tuhan. Kau berikan sukacita, Kau berikan damai Tuhan. Melebihi daripada apa yang kami manusia bisa lakukan. Sehingga keluarga-keluarga kami Tuhan boleh bangkit kembali, menemukan jalan hidup, menemukan semangat, dan menemukan kekuatan dan kemuliaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal Tuhan. Biarlah Natal kami Tuhan boleh menjadi Natal yang indah dan menjadi Natal yang membawa momen tersendiri Tuhan. Bahwa kali ini kami merayakan Natal di tengah pandemi. Artinya pandemi boleh ada, tapi Tuhan Yesus tetap lebih berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan situasi perekonomian secara global, secara nasional, pemerintahan kami Jokowi Tuhan, biar terus diberikan hikmat sehingga boleh membawa negeri ini Tuhan, Indonesia yang tercinta, keluar dari krisis pandemi ini Tuhan, dan bangkit boleh menjadi bangsa yang bertumbuh maju sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa kami di dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, biarlah kita tetap terus boleh menjadi pendoa syafaat. Tuhan memberkati kita selalu. Mari kita tutup ibadah doa malam kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami boleh bawa doa-doa kami semua Tuhan, menyerahkannya kepada Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu boleh tetap terus merasakan penyertaan Tuhan di dalam situasi kondisi yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Janji-Mu bisa dipercaya, firman-Mu itu benar Tuhan dan akan terbukti. Dan juga Tuhan, seluruh yang Kau rancangkan atas kehidupan kami adalah semuanya baik bagi kami. Jemaat terkasih, dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Segala berkat, perlindungan, penyertaan daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, Tuhan memberkati.